Materi tentang vektor ini sebenarnya sudah dipelajari pada saat pas di kelas 8 SMP. Cuma di sini sekarang ada beberapa tambahan karena sudah belajar tentang perhitungan-perhitungan tertentu, terutama perhitungan tentang trigonometri. Pada saat kita menentukan vektor resultan, jadi sebenarnya kita itu mencari kalau diganti dengan satu vektor itu berapa. Pada saat di kelas 8 lalu, kalau misalkan di sini ada suatu benda yang kepada dia bekerja gaya 10 Newton, 2 Newton, terus kemudian katakanlah di sini ada 3 Newton, berarti sebenarnya benda ini itu hanya kita bisa bilang bahwa dia itu sama dengan kalau dikerjakan satu gaya. Ke kanan totalnya 12, ke kiri 3, berarti hasilnya netonya itu adalah 9 Newton ke kanan. Jadi ini sebenarnya adalah 9 Newton ini itu adalah vektor resultan sebenarnya. Nah, karena kita belajar tentang vektor secara umum, vektor ini nggak cuma tentang gaya, karena vektor ini juga bisa berupa kecepatan atau berupa perpindahan atau berupa percepatan. Nah, itu semuanya itu termasuk adalah vektor. Dan di sini kita belajar vektor secara umum karena dia akan berlaku untuk kejadian-kejadian yang lain, nggak cuma gaya aja. Pada saat kita mencari vektor resultan, jadi dari banyak vektor diganti satu, kita bisa menggunakan dengan metode gambar, tetapi kita nggak belajar ini lagi di SMU. Mungkin ada beberapa guru yang mau mengulang tentang gambar, ya nanti kita pelajarin terpisah. Pada saat kita mau mencari vektor resultan dengan metode gambar, dia ada beberapa metode sebenarnya. Ada metode segitiga, ada metode jajaran genjang, terus kemudian ada metode poligon yang kalau misalkan mau belajar, pisah aja. Jadi maksudnya kita nggak masukkan perhitungan ini ke video pengajaran yang kali ini. Nah, di sini kita belajar tentang namanya itu metode analitis, yaitu dalam hal ini adalah kita menghitung. Nah, pada saat kita mau menghitung vektor resultan dengan menggunakan metode analitis ini, kita harus pisahkan soalnya apakah dia itu terdiri dari 2 vektor, ataukah kita mau mencari resultan daripada 3 vektor atau lebih. Yang ini itu udah pasti dia itu lebih susah karena vektornya lebih banyak. Sementara kalau yang ini lebih gampang, itu tinggal substitusi ke dalam formula yang ada. Nah, sekarang saya pisahkan yang ini ke nah ini yang lanjutannya. Kalau tadi saya tuliskan metode gambar dan metode analitis, nah di sini saya tuliskan metode analitis saja. Kalau kita mau mencari resultan daripada 2 vektor, tergantung daripada vektornya itu arahnya bagaimana. Kalau dia arahnya itu searah, seperti nomor 1 ini, kita bisa mencari vektor resultan itu dengan cara menambahkan kedua vektor itu. Kalau misalkan dia ada banyak, ya berarti tinggal ditambahkan semua. Kalau kita mau mencari tahu vektor resultan yang dia itu berlawanan arah, R ini untuk kata-kata resultan ya. Kalau dia vektor resultan daripada yang berlawanan arah, biasanya untuk arah ke kanan itu dianggap positif, sementara arah ke kiri dianggap negatif. Demikian juga kalau misalkan arahnya ke atas. Arah ke atas dianggap positif, arah ke bawah dianggap negatif. Meskipun kalau misalkan orang yang lain yang mengerjakan arah ke bawah itu positif, itu nggak masalah ya. Yang penting dia harus ingat bahwa arah ke bawahnya dia itu nilai vektornya adalah positif. Karena vektor ini itu dia mempunyai 2 hal, yaitu dia mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Jadi kita harus tahu arah yang kita ambil itu positif atau negatifnya itu maksudnya arahnya kemana. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, membentuk sudut dan sudutnya 90 derajat, ini masih nggak terlalu susah. Kita bisa mencari arah resultannya itu adalah tinggal Pitagoras dari antara kedua vektor. Dan kalau misalkan kita mau mencari arah resultannya itu selalu dia itu ditulis terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan kita mau mencari arah menggunakan tangan karena sudah belajar tentang trigonometri, yaitu adalah komponen Y dibagi sama komponen X. Selalu seperti itu, karena arah resultannya itu selalu terhadap sumbu X. Bagaimana kalau misalkan dia itu membentuk sudut dan dia bukan 90 derajat kayak seperti nomor 4 ini. Jadi rumusnya agak panjang sedikit, sebenarnya ini asalnya dari perhitungan vektor daripada matematika. Kalau kedua vektor itu membentuk sudut alfa, maka cara mencari vektor resultannya adalah rumusnya agak panjang. V1 kuadrat ditambah sama V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 kali kosinus alfa. Ini rumus ini harus dihafalin ya. Sebenarnya rumus yang sebelumnya, rumus yang ini itu berasal dari rumus yang panjang ini, di mana nilai cosnya ini adalah 90 derajat. Kalau dia kosinusnya 90 derajat, berarti kan ini nilainya semuanya kan sama dengan 0 kan. Nah, jadi dia akan jadi rumus yang kayak seperti Pitagoras ini. Itu kalau kita mau mencari besar resultan. Sementara kalau kita mau mencari arah resultan, itu sebenarnya ada 2 cara, yaitu adalah dengan menggunakan aturan sin maupun aturan cos.
Kalau kita mau menggunakan aturan sin sama seperti sebelumnya ya. Kalau kita mau nyari tahu vektor resultan, arahnya itu terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan kita menggambar ulang, di sini kita punya sudutnya itu alfa. Di sini adalah 180 min alfa. Nah, kita sekarang menggunakan segitiga yang ini. Kalau misalkan saya tuliskan rumus daripada sin theta. Rumus daripada sin itu sebenarnya kalau misalkan kita tulis seperti ini ya. Ini saya punya segitiga A, B, C. Ini ada A kecil, ini ada B kecil, ini ada C kecil. A kecil adalah panjang sisi di depan sudut A. Rumusnya adalah A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin sudut yang di depannya sama dengan C dibagi sama sin sudut yang di depannya. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan aturan sin ini ke dalam cara kita untuk mencari arah resultan, berarti adalah kita nyari tahu sisi yang di depannya sin theta, yaitu adalah ini adalah V2. Terus kemudian kita mau nyari tahu sisi di depannya 180 min alfa, yaitu adalah V resultan. Nah, kemudian kita tinggal ganti sin 180 min alfa ini kita bisa ganti dengan sin alfa, karena itu adalah sin kuadran 2. Lihat di sudut-sudut berelasi di trigonometri ya, kalau misalkan perlu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau menerapkan aturan cos, segitiganya sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kita mau mencari panjang sisi A, atau misalkan kita mau mencari sudut A ini, karena dia terkait dengan mencari arah resultan, caranya adalah kosinus alfa. Cara ngafalinya dia diapit oleh B sama C. Jadi sisi yang apit dikuadratin dan dijumlah, dikurangi sama sisi yang di depannya kuadrat dibagi 2 kali sisi yang apit. Jadi kita bisa terapkan pada saat kita mau mencari sudut theta ini dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi kita menggunakan segitiga ini. Caranya adalah kosinus theta sama dengan yang apit VR kuadrat ditambah sama V1 kuadrat dikurangi sama sisi yang di depannya kuadrat dibagi 2 kali yang apit. 2 kali V resultan kali V1, sehingga sebenarnya kita harus nyari tahu V resultannya dulu baru kemudian kita masukin ke sini. Itu kalau dia resultan dari 2 vektor. Bagaimana kalau misalkan sekarang resultan daripada 3 vektor? Kalau kita mau mencari resultan daripada 3 vektor, berarti langkah yang pertama kita harus cari adalah kita harus mencari komponen-komponennya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor seperti ini, kita tinggal nyari tahu komponennya. Caranya dari ujung vektor V1 kita bikin garis jejer sama sumbu Y, kita tuliskan di sini sebagai V1X. Terus kemudian kita tuliskan di sini adalah sebagai V1Y, maksudnya V1 untuk arah sumbu X dan V1 arah sumbu Y. Nah, cara gampang untuk mencari komponennya adalah siapa yang ngapit sama sudutnya itu pakai cos. Jadi sudut alfanya kan di sebelah sini, berarti V1Y-nya itu adalah V1 dikali sama kosinus alfa. Sementara yang satunya pasti sin, V1X-nya adalah V1 kali sin alfa. Kita coba lagi ya untuk V2. Nah, di sini V2-nya itu ada komponen yang arah sumbu Y. Jadi dari titik ujung ini dibikin garis jejer sumbu Y. Berarti di sini ada V2 arah sumbu X. Terus kemudian dari ujung ini kita bikin komponen yang vertikal, yaitu adalah V2 untuk arah sumbu Y. Nah, sekarang sudut betanya ada di mana? Sudut betanya itu ada di sini. Berarti V2X-nya itu menggunakan komponen cos beta. Sementara V2Y-nya itu menggunakan komponen sin. Kayak gitu caranya. Satu yang terakhir, kita mau nyari komponen dari V3. Jadi di sini bikin garis jejer sumbu Y. Di sini kita punya V3 arah sumbu X sama V3 arah sumbu Y. Siapa yang menggunakan komponen cos? Berarti dalam hal ini karena yang ngapit adalah V3Y, berarti V3Y adalah V3 kali kosinus gamma, sementara yang V3X adalah V3 kali sin gamma. Nah, itu caranya. Itu kalau kita mau nyari tahu komponennya. Pada saat kita sudah mencari komponennya, maka ini sudah nggak dipakai lagi. Nggak usah, ini tinggal dibuang, ini tinggal dibuang. Nah, sekarang kita coba praktek. Jadi langkah untuk mencari resultan dari 3 vektor adalah lebih adalah kita cari tahu komponennya, terus kemudian kita cari tahu resultan untuk arah sumbu X maupun arah sumbu Y-nya. Ini kita mau tulisin sebagai Vx boleh, kita mau tulisin sebagai Vy boleh, nggak masalah. Misalnya kita punya resultan dari 3 vektor atau lebih dengan soal seperti ini. Berarti di sini kita punya komponen V1 arah sumbu X, kita punya komponen V1 untuk arah sumbu Y. Kita bisa ngitung sendiri ya.
V1 arah sumbu X berarti adalah yang ngapit sama alfa kan adalah Y kan. Berarti V1 arah sumbu Y adalah V1 kali kosinus alfa. Berarti yang satunya ini pasti pakai sin alfa. Kemudian kita punya V2. V2 berarti ada komponen V2 arah sumbu X ini. Terus kemudian kita punya komponen V2 arah sumbu Y. Tinggal tulis ya, V2 arah sumbu X, V2 arah sumbu Y. Kita lihat sudutnya ada di mana? Sudutnya ada di sumbu X, berarti itu pakai cos. Ini adalah V2 kali kosinus beta. Ini adalah V2 kali sin beta. Ini bisa dihitung sendiri semuanya. Setelah kita nyari tahu komponennya, berarti V1 sama V2 nya dibuang, nggak dipakai lagi. Terus kemudian V3, kita punya ini adalah V3 untuk arah sumbu X. Terus kemudian di sini kita punya V3 untuk arah sumbu Y. Tinggal dicari V3 untuk arah sumbu X, kemudian V3 untuk arah sumbu Y. V3 arah sumbu Y itu ngapit sama sudut gamma, berarti itu pakai cos, V3 kali kosinus gamma. Terus kemudian di sini ada V3 sin gamma. Nah, V3-nya dibuang karena dia sudah dicari komponennya. Nah, langkah berikutnya kan kita mau mencari ini kan resultan arah sumbu X sama resultan arah sumbu Y. Jadi sekarang kita tinggal lihat resultan arah sumbu X itu ada siapa aja. Nah, di sini ada ini, arahnya ke kanan berarti V1X. Terus kemudian kita punya V3 arah sumbu X, positif juga karena arahnya ke kanan. Terus kemudian kita punya ini V2 arah sumbu X minus. Terus kemudian ini V4-nya nggak perlu dicari komponennya gara-gara V4-nya kan sudah benar-benar terletak di sumbu X maupun sumbu Y. Dalam hal ini adalah sumbu X, jadi nggak usah dicari tahu komponennya. Nah, yang arah sumbu X beres, jadi ini nanti akan ketemu angkanya berapa. Nah, sementara untuk arah sumbu Y, berarti di sini kita punya V1 arah sumbu Y, terus kemudian kita punya V3 arah sumbu Y yang arahnya ke bawah, berarti harus ada minusnya. Terus kemudian ada V2 arah sumbu Y juga ada minusnya. Ini bisa ketemu berapa? Nah, kemudian kita tinggal nyari tahu resultan. Karena dia sudah membentuk sudut siku-siku, jadi ngitungnya nggak terlalu susah. V resultan atau kita bisa tulis R sama dengan akar daripada Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Terus kemudian kita bisa mencari arahnya dengan menggunakan tangan. Jadi sebenarnya rumus yang ada di sini itu untuk mencari ini, terus kemudian rumus yang ini sebenarnya untuk nyari tahu arah. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Komponen arah sumbu Y dibagi komponen arah sumbu X. Oke, itu adalah gambaran semuanya. Ini adalah gambaran untuk menghitung 2 vektor atau 3 vektor atau lebih. Sekarang kita tinggal latihan.